Shalom Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saat ini mari kembali kita semangat dalam memuji Tuhan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Setelah saya membacakan perikopnya, salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu dipilih berdasarkan kasih karunia Allah. Sekali lagi dengan tema dipilih berdasarkan kasih karunia Allah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya dan bahwa dalam setiap kehidupan kita diperhadapkan dengan suatu pilihan, dan itu rutinitas setiap hari kita rasakan dan kita alami di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, terbukti dalam aktivitas kita sehari-hari, mulai dari kita bangun dari tidur sampai malam hari dan kembali istirahat tidur, kita tidak lepas dari pilihan sampai kita memutuskannya. Dan apa yang harus kita pilih dan apa yang harus kita putuskan. Misalnya jemaat yang diberkati oleh Tuhan memilih hal sederhana saja, memilih lauk pauk yang harus kita masak atau yang harus kita siapkan di meja makan, atau baju yang harus kita pakai untuk kita kerja, atau jalan mana yang tidak macet,
saat kita mau berangkat kerja, kita harus memilih. Sementara kalau bagi ibu rumah tangga, mungkin pusing mau belanja apa, untuk menu apa hari ini, belum lagi memutuskan pilihan-pilihan yang lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk perencanaan lebih besar, mungkin ada salah satu contoh perencanaan atau pilihan yang lebih besar itu contohnya seperti membangun kehidupan rumah tangga, atau dibutuhkan keputusan lebih matang dan rumit dalam memilih pasangan hidup yang memenuhi kriteria seperti bobot bibit dan bebeknya, atau kesiapan memberi nafkah keluarga. Kemudian dalam dunia kerja atau penerimaan pegawai baru harus memenuhi kriteria atau persyaratan sesuai dengan usia, kemampuan atau pengalaman. Makin penting jabatan yang dipilih, makin banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya memilih calon kepala negara harus melalui tahap seleksi yang cukup panjang. Dan ada banyak lagi, mungkin ada pilihan PNS, yang mau jadi PNS, banyak tahap-tahap yang harus dicapai dan harus dilalui supaya bisa menjadi anggota PNS. Sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini ya, dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6, seperti tema kita hari ini, yaitu dipilih berdasarkan kasih karunia Allah. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin kita contohnya mau melamar sebagai guru atau sebagai karyawan, mungkin supaya kita dipilih itu ada hal-hal yang harus kita siapkan seperti itu, supaya kita bisa terpilih dan diterima di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga sekolah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berkaitan dengan tentang pilihan, bahwa kita dipilih itu bukan dari diri kita, namun kita dipilih berdasarkan karena kasih karunia yang daripada Allah. Sidang jemaat Tuhan, dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-4 menuliskan, sebab di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sidang jemaat Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan sebagai umat pilihannya, bukan ketika saat kita lahir kemudian kita dipilih, tidak. Tetapi Tuhan sudah menentukan siapa yang menjadi umat pilihannya, siapa yang mendapatkan kasih karunia itu Tuhan sudah tentukan. Dan Tuhan tentukan itu bukan ketika kita baru lahir, tetapi kita dipilih sejak kita ditenun di dalam kandungan ibu kita. Kita masih berada di dalam kandungan, kita belum lahir dalam dunia ini, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dan kita dipilih bukan karena orang tua kita berbuat baik, atau bukan karena kita telah melakukan hal-hal yang baik, tetapi kita dipilih itu atas kehendak Allah, berdasarkan karunia-Nya, dan itu adalah hak Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sangat jelas disebutkan bahwa pemilihan kita tidak dilakukan oleh siapapun. Artinya pemilihan kita bukan dilakukan oleh manusia, atau bukan dilakukan oleh diri sendiri, atau bukan dilakukan oleh orang terdekat kita atau orang yang mengasihi kita, bukan. Tetapi pemilihan itu dilakukan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Bahkan waktu pembeliannya pun ditentukan olehnya, yaitu sebelum dunia dijadikan. Dikatakan kita sudah dipilih. Luar biasa. Berarti Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita, dan Dia tahu siapa yang harus hidup di dalam dunia ini dan siapa yang harus meninggalkan dunia ini. Jadi Bapak Ibu serta Saudara, jikalau kita ada di dunia ini, berarti itu atas seizin Tuhan. Itu bukan karena kehendak kita, tetapi semua itu karena kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan hak prerogatif Allah dalam menentukan waktu bagi seseorang, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dengan kata lain, manusia boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi tetaplah Allah yang menentukan semuanya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sehebat apapun kita merencanakan, sehebat apapun perencanaan kita,
Tetapi semuanya itu, kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Tetapi segala sesuatu yang kita rencanakan, semuanya atas seizin Tuhan. Kalau itu bisa terlaksana. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita megahkan, tidak ada yang perlu kita banggakan. Karena Tuhanlah yang menentukan setiap jalan dan langkah kita, setiap rencana kita. Mungkin kita boleh berencana ini hari ini, dan itu belum tentu terjadi untuk hari esok. Karena apa? Karena Tuhanlah yang bertindak di dalamnya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pilihan atas hidup kita merupakan kedaulatan Allah. Bukan berdasarkan kriteria atau karena kita gagah, kuat, terampil, pandai, dan kaya. Kita dipilih sebagai umat Allah bukan karena kita pintar. Oh dia pintar, jadi dia menjadi umat Allah. Oh dia pandai, oh dia gagah, dia cantik. Bukan itu kriteria yang Tuhan tentukan, yang kita miliki, yang dapat menguntungkan pemilihannya. Namun pilihan Allah justru menguntungkan kita yang dipilihnya. Sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan, bagaimana Allah memilih kita? Yaitu dalam Efesus 1 ayat 5-6 menuliskan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sidang jemaat Tuhan, sangat jelas bahwa Allah memilih kita berdasarkan kasih karunia-Nya dan bukan karena diri kita sendiri. Kita dipilih menjadi umat pilihan Allah sebagai orang percaya itu karena kasih karunia Allah. Allah lah yang menentukan. Oleh karena itu ketika Tuhan sudah memilih kita, jangan pernah kita sia-siakan kasih karunia-Nya itu. Oleh karena itu sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan, mari kita yakini bahwa kita sejak di dalam kandungan sudah dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan-Nya. Dan kita dipilih bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi kita dipilih berdasarkan kasih karunia Allah. Puji Tuhan, sidang jemaat yang berkati Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, materikan firman-Mu, dan ajar kami, dan supaya kami boleh menyadari bahwa kami dipilih bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berkati kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kau telah memilih